Bapak Mama terkait teman-teman orang muda, anak-anak, saudara-saudari dan beriman yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pertama tadi dari kitab apa, anak-anak? Anak-anak di mana? Kitab apa bacaan pertama tadi? Kitab apa? Keluaran. Kitab Keluaran. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kitab Keluaran. 1, 2, 3. Ya, kitab Keluaran. Ini kisah bangsa Israel bersama Nabi Musa keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dari tanah Mesir dan di padang gurun bangsa Israel menggerutu. Mereka bertengkar di antara mereka. Bahkan mereka bertengkar dengan Musa. Karena apa? Karena mereka apa tadi? Tidak punya air. Karena kehausan. Baik, terima kasih. Nilai 100 untuk kamu, anak-anak. Mereka kena apa? Kena kehausan. Lalu kata-kata yang menarik dan itu begini. Setelah mereka bertengkar dengan Musa, lalu Musa berdoa dan omong ke Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah omong ke Musa begini. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukulan gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air. Saya ulang, maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Pukulan gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga mereka akhirnya dapat air minum di padang gurun. Bagaimana saudara-saudari yang terkasih? Aku, Tuhan, akan berdiri di sana di depanmu. Aku, Tuhan, akan berdiri di sana di depanmu. Aku, Tuhan Allah sendiri. Dia ngomong begitu tadi. Aku, Tuhan, akan berdiri di sana di depanmu. Di depan siapa? Di depan diri kita masing-masing. Tuhan akan berdiri di depan kita. Berdiri di depanmu. Di depanmu ini siapa? Di depan keluarga kita masing-masing. Di depan rumah-rumah kita masing-masing. Aku, Tuhan, akan berdiri di sana, di depan. Di depan rumah kita masing-masing. Di depan diri kita sebagai Bapa. Saya, Tuhan, akan berdiri di depanmu. Saya sebagai mama dalam keluarga. Saya, Tuhan, akan berdiri di sana, di depanmu. Di depan engkau, orang-orang muda. Saya berdiri di depan. Saya berdiri di depanmu, di hadapanmu. Engkau anak-anak. Engkau anak-anak remaja. Engkau anak SD. Engkau anak SMP. Aku akan berdiri di sana, di depan. Coba ulang. Berat. Ini kata-kata Tuhan Allah. Aku akan berdiri di sana, di depan. 1, 2, 3. Aku, ya semua, anak-anak. Aku akan berdiri di sana di depanmu. Sama-sama semua. Aku akan berdiri di depan, di sana di depanmu. Itu kata-kata Tuhan Allah untuk kamu semua juga. Untuk kamu anak-anak. Ya putra, Tuhan Allah omong hari ini begitu. Saya, Tuhan Allah, akan berdiri di depan engkau, putra. Isi nama kita masing-masing. Saya sebagai bapa, saya sebagai mama dalam keluarga, saya sebagai orang muda. Hari ini, Obedya, Tuhan Allah omong begitu. Aku akan berdiri di sana di depan, di atas gunung batu di rumah kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita melihat? Apakah kita melihat Tuhan yang sedang berdiri di depan rumah kita masing-masing? Tuhan yang sedang berdiri merangkul kita masing-masing itu, apakah kita melihat? Kita isi sendiri. Apakah kita melihat Dia yang dengan hati tulus siap menerima kita anak-anaknya kembali pulang ke jalan yang benar? Apakah kita melihat Tuhan berada di depan kita masing-masing yang siap merangkul kita, siap menerima kita untuk datang kembali kepada Dia? Apakah kita melihat Dia? Saudara-saudariku terkasih, setelah mereka
dengar dan lihat gunung Horeb itu dipukul oleh Nabi Musa dan keluar air, mereka senang, mereka bahagia. Karena mereka dapat air yang menyejukkan, air yang menyegarkan rasa haus mereka, air yang menghilangkan rasa haus mereka. Saudara-saudara, hanya di dalam Tuhan kita akan menikmati kesejukan. Hanya di dalam Tuhan kita akan menikmati kesegaran. Di padang gurun hidup kita, segersang apapun itu, tapi kalau Tuhan yang kita andalkan, maka ada kesegaran, ada kesejukan. Betapa hidup kita dosa, segurun, sekering apapun hati kita, sekering apapun relasi antara bapak dan mama, suami dan istri dalam keluarga kita masing-masing, tapi kalau kita menempatkan Tuhan sebagai air sejuk yang menyegarkan, maka yakinlah, dari dalam diri kita keluar kesejukan, dalam diri kita keluar kesegaran, dalam diri saya sebagai mama akan keluar kesejukan bagi suami, bagi anak-anak. Dalam diri saya sebagai suami akan keluar kesejukan, kesegaran bagi istri, bagi anak-anak. Dalam diri saya sebagai orang muda akan mendatangkan, mengeluarkan kesejukan bagi kehidupan keluarga. Dalam diri saya sebagai anak-anak, sebagai orang remaja akan keluar kesejukan. Kenapa? Karena air datang dari Tuhan. Saya dekat dengan Tuhan. Saya melihat Tuhan berdiri di depan saya. Dan saya berjalan bersama Dia. Bukan hanya berdiri dan melihat, tapi selalu jalan dengan Tuhan. Itu pesan dari bacaan pertama tadi. Kitab Keluaran. Selanjutnya dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Itu di ayat pertama, persis di ayat pertama. Saudara-saudara, kita dibenarkan karena iman dan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kalau kita hidup benar, maka kita akan buat benar. Karena apa? Ada iman. Iman pada siapa? Pada Tuhan Yesus Kristus. Pada Tuhan Yesus. Hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Hidup benar. Ya, karena ini kan logis ya. Kalau kita hidup benar, buat benar, hati damai. Damai sejahtera ada. Tapi kalau kita berbuat salah, dia tidak benar, ini dalam hati masing-masing itu akan bertanya, hai saat benar, makalah berbeda. Tidak ada damai. Itu baru satu contoh ya. Kita isi sendiri contoh-contoh yang lain. Karena itu baiklah hidup kita penuh iman. Kalau hidup kita penuh iman, maka kita hidup benar. Dan yakinlah, kalau kita hidup benar, maka yang keluar dalam hati kita, hidup kita adalah damai sejahtera yang sumbernya dari Allah dan karena Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya dalam bacaan Injil, dari Injil apa anak-anak? Injil apa? Injil Yohanes 1-3. Arya, Injil Yohanes mulai. Injil Yohanes sama-sama. Injil Yohanes. Ini kisah Yesus ini sedang letih, dia capek dalam perjalanan. Lalu dalam perjalanan dia ketemu dengan satu orang perempuan. Dan satu orang perempuan ini sedang timbang air di sumur. Sumurnya siapa tadi? Sumur yang disebut dengan nama sumur Yakub. Sumur Yakub. Lalu perempuan ini orang Samaria ya. Lalu dalam kehidupan orang Samaria, orang Yahudi itu, label untuk orang Samaria itu orang kafir, tidak kenal Tuhan Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus, bisakah kau kasih saya air sedikit kan? Lalu ini perempuan ini langsung, hai, bagaimana saya ini orang Samaria, orang berdosa, orang kafir, bagaimana saya bisa kasih kau? Kira-kira begitu. Lalu Tuhan Yesus bilang, berilah saya air. Dan yakinlah, apa yang saya beri ini, air ini, bukan lagi air yang bisa haus,
tapi saya akan beri air yang lebih, yang tidak dapat haus. Lalu yang menariknya, ini perempuan langsung spontan ngomong, berilah saya air itu. Berilah saya air itu. Ketika Yesus bilang, air hidup itu datang dari saya. Karena apa Yesus bilang tadi? Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Karena sebelumnya Yesus bilang apa? Siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Ini mempertegas bahwa air itu, kesejukan itu sumber dari Tuhan Allah. Kita terima. Lalu Tuhan Yesus bilang tadi apa? Aku berikan kepadanya dan akan menjadi mata air dalam dirinya. Ini penting, saudara-saudariku terkasih. Mata air itu kemudian muncul dalam diri kita masing-masing. Jadi mata air itu sumbernya dari Yesus. Yesus kasih kita kesegaran. Kalau kita sudah segar, kita sudah bahagia, kita hati damai, jangan lupa keluar sudah mata air itu. Berikan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Berikanlah kepada semua orang yang meminta kesegaran, meminta kita punya pikiran, meminta kita punya masukan, yang meminta kita punya solusi dalam situasi-situasi masalah yang mereka hadapi. Karena apa? Mereka sedang kekeringan, mereka sedang kehausan. Saudara-saudari terkasih, baiklah, selama masa prapaskah ini, selama masa tobat ini, kita sungguh menjadikan Tuhan yang selalu berdiri di depan rumah kita masing-masing, di depan hidup kita masing-masing, dan kita hidup dalam iman yang benar, sehingga damai sejahtera ada pada diri kita, dan mata air yang sumbernya dari Tuhan Yesus itu mengalir dari dalam diri kita masing-masing kepada semua orang. Akhirnya masa tobat sungguh menjadi masa tobat yang tempat kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Semoga Tuhan memberkati.